Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dalam video ini untuk membahas soal UTS Matematika Diskrit tahun 2019, lanjutan nomor 1 dan nomor 2. Sekarang akan kita bahas nomor 3. Pertanyaannya adalah sederhanakan K-map berikut dan buktikan dengan tabel kebenarannya. Oke, ini K-mapnya sudah diberikan 4 variabel A, B, C, D gitu ya. Namun lihat penempatan posisi variabelnya A, B, C, D. A, B nya itu sebagai kolom, C, D nya sebagai baris, seperti itu ya. Jadi nanti jangan tertukar. Oke, sekarang berarti yang pertama diminta untuk menyederhanakan K-map tersebut. Oke, K-mapnya sudah ada. Berikut langkah berikutnya tinggal kita kelompokkan. Kita kelompokkan ya. Oke. Nah, misal mana ada yang bisa dibuat jadi 8 kotak atau oktet? Tidak ada ya. Oke, jadi ini mungkin jadi 4 kotak satu kelompoknya atau quad. Ini kita kelompokkan. Oke. Gitu ya. Ini quad. Kita tulis ini ku. Oke, berikutnya mana lagi? Nah, berikutnya oke. Misal ini ya. Ngajak satu kotak yang ini. Nah, ini juga jadi kuat. Karena ada lagi kuat yang lain, kita langsung kasih nama kuat 2. Oke, terus satu yang ini. Nah, ini ada satu. Ini bisa jadi ini bisa jadi 4 ya. Ngajak 3 sebelah kiri kanannya, bawahnya. Ini juga jadi kuat 3. Oke. Berikutnya satu yang ini bisa jadi 4 juga ya. Dengan ngajak yang ini. Nah, ini juga jadi ini jadi kuat juga ya. Kuat 4. Ini tadi kuat 1. Oke. Nah, berikutnya kita tulis hasil tiap kelompoknya. Kuat 1 yang merah. Itu ya, yang ini. Nah, lihat. Ini dia empatnya membentuk jadi satu kolom. Jadi sudah pasti barisnya tidak ada yang sama variabelnya, seperti itu ya. Nah, kolomnya pasti sama semua. A sama B-nya 4 kotaknya. Jadi ini pasti A komplement B. Oke. Berikutnya kuat 2. Kuat 2. Nah, ini sekarang satu baris 4 kotaknya.
Jadi otomatis barisnya sama semua. CD dan kolomnya tidak ada yang sama. Jadi ini hasilnya tinggal tulis ya CD. Oke, kemudian kuat 3. Kuat 3 4 kotak, 22. 2 baris 2 kolom gitu ya. 2 di atas, 2 di bawah, 2 di kiri atau 2 di kanan. Berarti nah, barisnya kita mulai. Jadi karena A, B, C, D supaya alfabet A-nya, A, B-nya itu sebagai kolom, kita mulai dari kolomnya. Cari kolom yang sama, berarti ini ada di kolom 2, kolom 3. Kolom 2, kolom 3 yang sama itu apa? A atau B-nya itu punya B gitu ya. Berarti di sini B. Kemudian barisnya itu baris 2, baris 3. Baris 2, baris 3 juga 2, 3 itu punyanya D. Kalau baris gitu ya, punya digit apa? Variabel kedua. 2, 3 di kolom juga punya variabel kedua yaitu B-nya gitu ya. Nggak ada komplement ya gitu. Di sini kan B-nya tanpa komplement. Oke, lanjut ke kuat 4. Kuat 4 sama nih 22, 2 baris 2 kolom. Kita lihat kolomnya itu kolom 1 2, kolom 1 2 variabel yang sama itu A-nya komplement gitu ya. Barisnya 3 4 itu yang sama C-nya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya oke, nggak tulis jadi gitu. Hasil penyederhanaan keymap gitu ya. Ini hasil penyederhanaan keymap di atas adalah ini kita turunkan dulu gitu ya. Oke, kita udah terlihat semua ya. Adalah fungsinya ditulis A variabelnya berarti 4 gitu ya. A B C D sama dengan kita tulis dari kuat 1 berarti A komplement B tambah kuat 2 nya CD tambah B D tambah A komplement C. Oke, ini untuk penyederhanaan keymap-nya. Nah, berikutnya yang diminta apa? Berikutnya yang diminta itu buktikan dengan tabel kebenarannya. Nah, buktikan dengan tabel kebenaran. Ini nih. Buktikan dengan tabel kebenaran. Jadi, keymap sebelum disederhanakan harus sama nilainya dengan keymap setelah disederhanakan. Gitu ya, itu maksudnya. Yang benar itu seperti itu. Jadi, gitu ya. Gitu ya. Jadi, yang kedua, pembuktian dengan tabel kebenaran. Ini butuh space. Ini butuh salah ya. Kita kasih space dulu. Oke. Ini kita tulis dulu ya. Fungsinya fungsi sebelum ininya berarti bisa kita tulis begini. Fungsi
gitu ya, fungsi boolean dari keymap tersebut. Di sini F A B C D sama dengan, kita langsung pakai notasi sigma ya, karena itu udah dalam bentuk keymap. Berarti di sini apa itu? 1 terus 0 1 2 3 4 5. Sebentar. Iya, pasti 0 1. Nah, karena AB-nya di sini urutannya berubah nih. 0 1-nya di sini ya. Jadi urutannya, karena AB-nya ditaruhnya di atas. Jadi urutannya kalau kita buat sini ya, kita buat kalau kita buat dari yang asalnya apa? Ini kita buat kecil ya. Dari yang seharusnya. Nah, harusnya itu alfabetnya itu 2 di baris mulainya, baru 2 berikutnya kolom. Tapi ini tertukar, apa posisinya, kolom dulu baru baris. Oke, jadi harus asalnya itu gitu ya, asalnya itu kan urutannya begini. Ini itu berarti M0 gitu ya, atau kita ini tulis indeksnya saja gitu ya. 0 1 2 3 4 5 6 7, 8-nya di sini, 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, yang asalnya harusnya urutannya seperti itu, sekarang dia jadi berubah nih, karena posisi itunya berubah ya. Jadi nah ini, jadi sekarang nolnya tetap di sini. Nah, satunya jadi ke bawah ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, seperti itu ya. Jadi yang tadinya harusnya baris, dia jadi kolom dulu ke bawah. Ya, seperti itu. Gitu. Nah, jadi sekarang kita balik lagi ke ini. Nah, jadi sekarang ini kita ulang lagi deh. Berarti di sini jadi apa? Nah, tinggal lihat ya urutannya ya. Berarti yang ada mana? 2 3. Berarti 2 3 terus 4 5 6 7. Berikutnya berapa? 11. Kemudian 13 15. 13 15. Nah, ini fungsi boolean sebelum disederhanakan gitu ya. Ini sebelum disederhanakan. Nah, jadi ada sesuai dengan jumlah kotak yang berisi angka 1. Ada 9 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, sisanya berarti ini sebenarnya angka 0 gitu ya. Atau di sini karena angka 0 itu nggak kita sederhanakan, ya boleh tidak ditulis, jadi dikosongkan kotaknya. Oke, itu kita tulis lagi ya di bawahnya. Jadi fungsi
tulis gini ya, fungsi boolean sebelum disederhanakan. Ini berarti F tadi A, B, C, D sama dengan sigma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15 ya. Nah, berikutnya fungsi sesudah disederhanakan, gitu ya, kita bandingkan. Fungsi boolean sesudah disederhanakan. Fungsi boolean sesudah disederhanakan. Nah, itu kita tulis ya. Berarti F A, B, C, D sama dengan jadinya A komplement B plus CD plus BD plus A komplement C. Nah, ini harus kita bandingkan. Jadi tabel kebenaran 2 ini itu harus sama nilainya gitu ya. Berarti mana? Nah, jadi yang ini ketemu yang ini apa? Harus mempunyai tabel kebenaran yang sama. Harus mempunyai nilai tabel kebenaran yang sama. Berarti kalau hasilnya sama, nilai tabel kebenarannya, maka fungsi boolean yang hasil penyederhanaan dengan K-map itu berarti benar. Oke, langkah berikutnya kita harus membuat tabel kebenarannya. Oke, kita buat ya. Pakai shape supaya untuk gitu ya, kita buat dulu. Salah, kita bikin kotak aja ya langsung. Tulis dulu. Sini apa? Kita butuh A, ini kita butuh A, B, C, D. Nah, terus kita sesuaikan ya. Kita butuh apa lagi? Kalau dari sini itu A komplement, ya yang komplement hanya A-nya. Berarti ini A komplement. Berikutnya
A komplement B. Berikutnya kita butuh A komplement kali C. Terus kita butuh C kali D. Berikutnya butuh B kali D. Berikutnya baru butuh semuanya ya. 1, 2, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ini F. Misal ini F2 gitu ya. Kalau kita kasih nama ini F2 misal. Yang berarti ini sama dengan F2. Gitu ya. Nah, ini kita bikin garisnya dulu ya. Kita buat dulu ya. Jadi ini bawah. Ih, gesernya. Nah, coba kalau kita itu banyak, kan nggak bisa klik banyak ya. Dikontrol, dia coba. Atau insert table ya. Nah, kenapa nggak pakai insert table? Biar lebih cepat. Coba kalau kita buat ya insert table 1, 2, tapi kita harus tahu dulu ya ke bawahnya pasti kurang sih. Oh, kali ini nggak bisa ya, kayak harus kita gambar memang, jadi harus kita buat, kita manual aja untuk mempercepat ya. Ini kita tulis dulu deh ABCD, berarti sini ini berarti kita mulai ini pakai 01 gitu ya, pakai 01. Aljabar aljabar boolean itu pakainya 01 ya, berarti 0 0 0 0 1 1 1 1. Oh, terlalu besar ya. Salah, kurang ya, 2 pangkat 4 harusnya berapa? Harusnya ada 16, betul.
Berarti 88 yang pertama ya. Nolnya 8. Ini. Nah, gitu ya. Ini selang 1 gitu ya. Berarti 4, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Kita lanjutkan. Bawahnya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Lanjut. 4 lagi. Kurang ya. Satu, 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 satu ya. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ini nggak perlu dikasih garis ya. Mungkin supaya ini kita hapus nih. Percepat. Oke, berikutnya A komplement. Nah, A komplement berarti kebalikan dari A ya. Jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3 lagi, 0, 0, 0. Oke, berikutnya A aksen kali B. A aksen, A komplement kali B. Nah, berarti ini tinggal ya yang dikali 0 gitu ya, karena dia perkalian. Ini pasti 0 ya. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Ini pasti 8 ke bawahnya 0 ya. Nanti pas ujian harus rapi ya penulisan tabel kebenarannya ya. Oke. Kemudian A komplement kali C. Nah, A komplement kali C berarti ini 0, 0. Ini 1, 1. Lihat ya. Lihat yang C sama A komplement. Lihat, nah yang ketiga sama yang kelima. Ini 0 lagi 2. Dimana ada 0 di situ 0 ya. Ini 1, 1. 8 ke bawah pasti 0 ya. Karena A komplementnya 0. Gitu kan. 8 baris yang paling bawah. 0, 0, 0, 0. Oke. Berikutnya C kali D. Nah, C kali D. Berarti ini 0, 0, 0. 1. Gitu ya, polanya gitu. 0, 0, 0, 1. Berarti 0, 0, 0, 1. Tinggal lihat aja kan. C kali D kan. 0, ada 0, ada 0. Sini 1, 1 gitu ya. Pasti berulang lagi kan. Nah. Oke. Terus berikutnya B kali D. B kali D. Jadi 0, 0, 0, 0. Gitu ya. D berikutnya 4 berikutnya. 4 pertama 0, 0, 0. 4 berikutnya 0, 1, 0, 1. Gitu ya. Terus 8 berikutnya sama, pasti berulang ya. 04 berikutnya 01, 01.
Nah, tinggal F2. F2 itu fungsi boolean sesudah disederhanakan. Berarti tinggal penjumlahan 4 kolom yang ini nih. Dari A komplement B tambah A komplement C tambah CD tambah BD. Seperti itu ya. Tinggal kita jumlahkan. Berarti ini gitu ya. Penjumlahan maksudnya. Jadi ini bukan penjumlahan biner ya. Maksudnya 0. 0 semua berarti 0. 0. Ini 1. Jadi mana ada 1 dia 1. Gitu ya. 0 1 1 0. Berarti dia 1 kan pakai ini apa? Kayak gerbang OR. Gerbang OR itu 1 tambah 1 hasilnya 1. Gitu ya. Karena dia pada intinya seperti logikanya itu disjungsi benar atau benar itu 1 gitu ya. Secara binernya benar itu jadi angka 1. Berarti benar atau benar hasilnya benar, atau kalau di aljabar boolean jadi 1 tambah 1 hasilnya 1. Bukan 2 atau bukan 0 gitu ya. Jadi pakai berarti mana ada 1 dia 1 ya. Gitu. Nah, di sini 1. Terus bawahnya lagi 1, ini berarti 0 0 0 1 0 1 0 1. Nah, ini untuk F2-nya seperti ini ya. 0 0, berikutnya 1 dan 6 0 0 0 1 0 1 0 1. Oke. Jadi ini gitu ya. Nah, ini nanti kita bandingkan nih. Yang ini kita sudah dapat yang ini. Gitu ya, ini. Gitu. Oh, sampai itu lewat itu ya. Jadi ini, nah yang ini, yang kolom ini nanti kita bandingkan dengan F1, misal yang ini F1 gitu ya. Nah, kita kasih biar beda. Nah, ini F1 fungsi boolean yang sebelum disederhanakan. Nah, jadi tinggal lihat aja F1. Nah, ini kan 2 gitu ya. Mulainya dari 2 kan. Berarti F1 ini kita nggak perlu itu ya. Jadi langsung di sini kita tulis F1 nih. Jadi nanti kita perkecil itunya. Nah, tinggal lihat. Ini kan udah berurut ya. Nah, ABCD-nya mulai dari 000, berarti yang tidak ada di situ berarti paling ini kalau kita tulis mulai dari atas itu berarti ini 0 nih, dari baris 1 gitu ya. Jadi karena ada 4 variabel ini kan ada 16 baris ya. Berarti baris pertama itu berarti apa, M0 atau indeks 0 gitu ya. Karena kan 4 digit biner ABCD. Nah, ini kan kalau kita itu jadi desimal ini 0 ya. Gitu. Berarti ini 1. Berarti nah, karena 0 sama 1 nggak ada di sini di fungsi F1, berarti di sini 0. Ini 0 gitu ya. F2-nya 1 apa? 2. Berarti baris ketiga itu 2. Kan mulainya dari 0 ya. 0 1 2. Berarti di sini 1 1 2 3 4 5 6 sampai 7. Gitu ya. Berarti sampai 7. 7 itu berarti baris ke-8 ya. 7. Terus habis 7 langsung ke berapa? Habis 7 langsung ke 11. Berarti 8 9 10 0. Nah, ini 8 9 10 0. Ini 11 1. 12-nya nggak ada 0. Langsung habis 11 tadi berapa? 13 15.
13 1, 14-nya 0, terakhir 15-nya 1. Nah, kita bandingkan sama ya. Jadi gitu, ini kita hapus aja deh. Biar ini ya. Nah, kita bandingkan kolom yang ini ya. Dua kolom ini nih. Dua kolom ini dengan kolom ini hasilnya. Nah, kita bandingkan dari baris pertama sampai baris ke-16. Itu sama gitu kan ya. 0 0 1 1 1-nya 6. Kemudian 0 0 0 terus 1 0 1 0 1. Nah, ini sama gitu ya. Karena gitu ya. Karena di sini kita tulis kesimpulannya. Karena F1 yang ini ya, yang sebelum disederhanakan. F1 kita tulis nih A B C D itu sama dengan, karena ini sama ya, F2 A B C D, maka hasil penyederhanaan K-map di atas terbukti kebenarannya. Terbukti kebenarannya. Oke, seperti itu ya. Ini bisa kita geser lah. Oke. Itu untuk pembuktian. Ininya kita hapus ya. Terlalu panjang. Kita buat oke. Ini jawaban untuk nomor 3. Menyederhanakan K-map. Kemudian membuktikan dengan tabel kebenarannya. Jadi membuktikan hasil dari penyederhanaan K-map tersebut dengan fungsi yang sebelum disederhanakan gitu ya. Dengan menggunakan tabel kebenaran seperti ini. Oke. Itu semoga dapat memahami penjelasan dari pembahasan soal nomor 3 yang diberikan. Itu untuk nomor 1 dan 2 bisa dilihat di video yang terpisah. Oke, cukup untuk nomor 3 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.